Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti dengan NIM 2279021 dari Prodi Bisnis Digital. Perkenalkan, saya Divara Safina dengan NIM 2279019 dari Prodi Bisnis Digital. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kriptografi. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita memulai presentasinya. Sejarah kriptografi. Kriptografi telah digunakan sejak zaman dahulu untuk menjaga keamanan informasi. Salah satu contohnya adalah pada masa kejayaan bangsa Yunani sekitar 400 Masehi. Saat itu, alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi disebut skytel. Skytel berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Pada masa kepemimpinan Julius Caesar di Kerajaan Romawi, kriptografi semakin banyak digunakan untuk menjaga stabilitas negara. Baik kriptografi klasik maupun modern memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem keamanan untuk melindungi informasi penting dari pihak yang tidak berwenang. Perkembangan kriptografi terus berlanjut dengan pesat. Saat ini, kriptografi modern menggunakan algoritma dan teknologi komputer yang canggih untuk menghasilkan ciphertext yang jauh lebih kompleks dan sulit dipecahkan. Sejarah kriptografi di dunia. Yang pertama, masa kuno, yang kedua, masa pertengahan, yang ketiga, era Renaissance dan revolusi ilmiah, yang keempat, era modern awal, yang kelima, era perang dunia dan komputer, dan yang terakhir, era digital dan modern. Sejarah kriptografi di Indonesia. Yang pertama itu masa kolonial, yang kedua itu masa kemerdekaan, dan yang ketiga itu era Orde Baru, dan yang keempat itu era reformasi dan digital, dan yang kelima itu masa saat ini. Pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani atau kriptos atau rahasia dan graphein atau menulis. Secara umum, kriptografi adalah ilmu tentang menyembunyikan pesan agar hanya dapat dibaca oleh orang yang memiliki kuncinya. Dalam dunia digital, kriptografi berarti mengubah data menjadi bentuk acak atau ciphertext yang tidak dapat dipahami tanpa kunci deskripsi. Kunci ini bagaikan kunci gembok, hanya mereka yang memilikinya yang dapat membuka dan membaca data. Kriptografi klasik dilakukan tanpa bantuan komputer, menggunakan alat tradisional seperti pena, batu, dan kertas. Contohnya Caesar Cipher yang menggeser huruf dalam alfabet untuk menyembunyikan pesan. Kriptografi modern memanfaatkan algoritma dan teknologi komputer untuk menghasilkan ciphertext yang jauh lebih kompleks dan sulit dipecahkan. Contohnya algoritma RSA dan AES yang digunakan untuk mengamankan data di internet, ATM, dan perangkat elektronik lainnya. Kriptografi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data dan privasi di era digital. Dengan memahami kriptografi, kita dapat melindungi informasi penting dari pencurian, penyalahgunaan, dan akses yang tidak sah. Metode dan jenis enskripsi. Yang pertama itu enskripsi simetrik. Pengertian menggunakan satu kunci yang sama untuk enskripsi dan deskripsi. Contohnya itu AES dan DES dan 3DES. Ilustrasi, pengiriman mengenkripsi pesan dengan kunci rahasia. Pesan dikirim, penerima mendeskripsikan dengan kunci yang sama. Adapun enskripsi asimetrik. Pengertiannya itu menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik untuk enskripsi dan kunci private untuk deskripsi. Contohnya itu RSA dan SCC. Ilustrasinya itu pengirim mendeskripsikan pesan dengan kunci publik penerima. Pesan dikirim, penerima mendeskripsi dengan kunci private-nya. Adapun perbedaan utama. Simetrik lebih cepat tapi kurang aman untuk pertukaran kunci, sedangkan asimetrik itu lebih aman tapi lebih lambat dan cocok untuk autentikasi atau pertukaran kunci. Cipher klasik. Caesar Cipher, pengertiannya itu menggeser setiap huruf dalam pesan sejumlah langkah tertentu. Contohnya pesan asli hello, geser 3 kali huruf KHOOR. Wegener Cipher, pengertiannya itu menggunakan kata kunci untuk menggeser huruf pesan dengan pola tertentu. Contohnya pesan asli hello, kata kunci K, hasilnya itu RIJVS.
Chipher modern. AES Advanced Encryption Standard. Pengertiannya itu algoritma enkripsi simetrik dengan blok data 128 bit dan kunci 128, 190 atau 256 bit. Contoh sederhananya pesan asli hello, kunci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan sampai 6. Pesan transkripsi itu A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5, F, 6, G, 7, H, 8. Adapun RSA, Reverse Cipher Element. Pengertiannya itu algoritma enkripsi simetrik menggunakan pasangan kunci publik dan privat. Contoh sederhana, pasangan asli hello, kunci publik NE, pesan transkripsi 87346298. Aplikasi kriptografi. Contoh penggunaan kriptografi di dunia nyata. Yang pertama, enkripsi dalam transaksi online. Saat kita melakukan pembayaran online menggunakan kartu kredit atau dompet digital, teknologi kriptografi seperti SSL atau TLS digunakan untuk mengenkripsi data, informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dan detail login dikodekan sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang selama pengiriman melalui internet. Misalnya, simbol gembok di URL menunjukkan bahwa situs tersebut menggunakan enkripsi untuk melindungi data kita. Yang kedua, keamanan data atau data security. Perusahaan seperti rumah sakit atau bank menyimpan data pelanggan yang sangat sensitif, seperti catatan medis atau informasi keuangan. Teknologi enkripsi seperti AES atau Advanced Encryption Standard diterapkan untuk mengamankan data ini. Bahkan jika data dicuri tanpa kunci enkripsi, informasi tersebut tidak dapat dibaca. Contohnya penyimpanan file di cloud menggunakan enkripsi untuk melindungi privasi pengguna. Yang ketiga, enkripsi pesan atau secure message. Aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Signal atau Telegram menggunakan enkripsi ujung ke ujung, end-to-end encryption. Dengan teknologi ini, pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Pihak ketiga termasuk penyedia aplikasi tidak dapat mengakses isi pesan. Misalnya, jika Anda mengirim pesan melalui WhatsApp, sistem enkripsinya memastikan privasi komunikasi tetap terjaga. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.